Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan dan rumus perhitungan rasio keuangan, yaitu pengertian, fungsi, jenis, rumus, dan metodenya. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu analisis yang bermanfaat besar dalam dunia bisnis. Keuangan adalah hal krusial pada bisnis yang perlu selalu dihitung untuk membuat bisnis yang stabil dan punya andil dalam perkembangan perusahaan. Pengertian rasio keuangan adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk satu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau data yang berbeda. Sedangkan keuangan adalah hal apapun itu yang berkaitan dengan uang dan pengelolaannya. Analisis rasio keuangan akan senantiasa dibutuhkan, jadi perusahaan tidak boleh mengabaikannya. Bahkan perlu memahami berbagai macam rumus yang ada padanya. Fungsi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah analisis yang punya fungsi penting dalam perkembangan perusahaan. Inilah fungsi rasio keuangan, yaitu pertama, mengetahui efektivitas operasional, yang kedua, mengetahui keuangan yang optimal, ketiga, mengetahui aset yang optimal, keempat, mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, yang kelima, mengetahui perkembangan perusahaan. Yang pertama, rasio likuiditas. Merupakan jenis rasio keuangan untuk mencari tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek atau hutang lancar. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitung aset lancar perusahaan dan kewajiban lancar. Rasio likuiditas dapat diketahui dengan rasio seperti ini. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar seluruh utang jangka pendek miliknya yang diperhitungkan bersama aktiva lancar. Kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek miliknya yang dihitung bersama aset lancar tanpa melibatkan persediaan. Ketiga, cash ratio atau rasio digunakan untuk mengetahui perbandingan jurnal kas atau serta kas dengan aset lancar. Yang kedua, ada rasio aktivitas atau activity ratio. Jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan atau tingkat aktivitas aset perusahaan. Di bawah ini adalah rasio yang bisa digunakan. Yang pertama, perputaran piutang. Perhitungan yang dapat dipakai untuk mencari tahu efisiensi perusahaan
dalam mengumpulkan kebijakan kredit dan piutangnya. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan demi mencari tahu efisiensi perusahaan ketika mengatur persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap. Rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap miliknya. Yang keempat, perputaran total aktiva. Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas atau tidaknya perusahaan menggunakan total aktiva. Yang ketiga, rasio solvabilitas atau solvability ratio merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mencari tahu apakah perusahaan punya kemampuan dalam membayar seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang miliknya. Rasio ini mencakup beberapa rasio sebagai berikut. 1. Rasio utang terhadap aktiva, atau disebut juga dengan total debt to asset ratio, merupakan persentase yang digunakan untuk mengetahui apakah harta atau aktiva perusahaan dapat menutupi utang yang dimilikinya. Rasio utang terhadap ekuitas, atau disebut juga dengan total debt to equity ratio, adalah perhitungan untuk memastikan perbandingan utang jangka panjang perusahaan pada total modal sendiri. Yang keempat, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui besar rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Rasio ini memiliki berbagai jenis rasio sebagai berikut. Yang pertama, gross profit margin, atau dikenal juga dengan margin laba kotor, adalah rasio untuk mencari tahu berapa sisa penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua, operating profit margin, atau dikenal juga dengan margin laba operasi, adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih. Yang ketiga, net profit margin, atau dikenal juga margin laba bersih, adalah rasio yang digunakan mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan termasuk bunga dan pajak. Yang keempat, return on investment atau ROI merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Yang kelima, return on asset, atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis, adalah rasio untuk mengukur besaran laba perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Selanjutnya, rumus-rumus rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang telah disebutkan di atas memiliki rumus perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, rumus rasio likuiditas. Kedua, rumus rasio aktivitas. Yang ketiga, rumus rasio solvabilitas. Yang keempat, rumus rasio profitabilitas. Yang pertama, rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut adalah rumusnya. Yang pertama, ada current ratio atau rasio lancar.
yaitu aset lancar per kewajiban lancar dikali 100%. Kedua ada quick ratio atau rasio cepat, yaitu kas ditambah piutang ditambah efek per utang lancar dikali 100%. Yang ketiga cash ratio, sama dengan kas ditambah efek per utang lancar milik perusahaan dikali 100%. Semakin mendekati 100% presentasinya, itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Yang kedua ada rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungannya adalah seperti ini, yaitu pertama perputaran piutang sama dengan penjualan per rata-rata piutang dikali 100%. Yang kedua perputaran persediaan sama dengan penjualan perusahaan per persediaan milik perusahaan dikali 100%. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap, yaitu sama dengan penjualan perusahaan per aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Yang keempat, perputaran total aktiva, sama dengan penjualan yang dihasilkan perusahaan atau total aktiva dikali 100%. Semakin mendekati 100%, berarti perusahaan semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. Yang ketiga, rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva, sama dengan jumlah seluruh liabilitas perusahaan per total aset milik perusahaan dikali 100%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan jumlah seluruh liabilitas atau ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas semakin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Yang keempat, ada rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu yang pertama, gross profit margin, sama dengan penjualan bersih perusahaan dikurang HPP per penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua, operating profit margin, sama dengan penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang EBIT per penjualan bersih dikali 100%. EBIT sama dengan earnings before interest and taxes. Yang ketiga, net profit margin, sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan bersih perusahaan dikali 100%. Yang ketiga, return on investment atau ROI, sama dengan laba bersih setelah pajak atau total aset perusahaan dikali 100%. Yang kelima, return of asset atau ROA, sama dengan laba bersih per total aktiva dikali 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungannya termasuk tinggi. Berikutnya ada metode analisis rasio keuangan.
Selain analisis dan perhitungan di atas, ada metode lain dari rasio keuangan yang bisa dimanfaatkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, analisis time series dan forecasting. Kedua, analisis common size. Yang pertama ada analisis time series dan forecasting, yaitu analisis ini dimanfaatkan dengan cara membandingkan data dan informasi keuangan perusahaan dari satu periode tertentu dengan periode lainnya. Tujuannya adalah mengambil prediksi untuk keadaan keuangan perusahaan di masa nanti. Analisis ini digunakan dengan ikut memperhitungkan hal-hal lain di luar perusahaan seperti peraturan pemerintah, akuisisi perusahaan, perubahan pemanfaatan teknologi, dan perubahan kompetitor. Berikutnya, yang kedua, analisis common size. Metode lainnya dari rasio keuangan adalah analisis common size yang biasanya digunakan untuk mempelajari 3 laporan keuangan utama perusahaan, yaitu laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan satu per satu pada rekening yang berkaitan dengan ketiga laporan keuangan tersebut. Setiap item barisnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan membuat persentase dari jumlah dasar pada satu periode keuangan. Analisis ini digunakan untuk mencari tahu pengaruh dari setiap item dan kontribusinya terhadap kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan satu per satu pada rekening yang berkaitan dengan ketiga laporan keuangan tersebut. Setiap item barisnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dengan membuat persentase dari jumlah dasar pada satu periode keuangan. Analisis ini digunakan untuk mencari tahu pengaruh dari setiap item dan kontribusinya terhadap kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulan dari analisis rasio keuangan dan rumus perhitungan rasio keuangan yaitu rasio keuangan adalah metode analisis yang penting untuk perusahaan. Bisa dimanfaatkan investor sebelum dapat menjadikannya sebagai metode penilaian terhadap perkembangan usahanya. Sekian presentasi saya tentang analisis rasio keuangan dan rumus perhitungan rasio keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.